Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube Syiarul Hasim. Pada kesempatan kali ini kita ingin membicarakan mengenai beberapa hal tentang ekonomi. Video ini kita buat untuk teman-teman di AIFA dengan mata kuliah IPS-MI. Teman-teman sambil duduk-duduk santai di siang hari, kita ingin membicarakan tentang ekonomi dan ekonomi yang dibahas di IPS-MI. Nanti teman-teman tolong silakan menambahkan informasi tersebut sebagai bahan pertimbangan, sebagai sebuah catatan di kolom komentar ya. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia, dari segala perilaku manusia dalam mengusahakan dan juga mengatur kegiatan konsumsi dan produksinya. Dua hal itu ya. Kegiatan ekonomi itu antara produksi dan mengkonsumsi. Ada kebutuhan konsumsi, pasti harus diproduksi begitu. Dan dengan mempelajari ekonomi ini berarti kita bisa mempelajari suatu perilaku dalam memilih berbagai alternatif yang memberikan hasil terbaik. Kita tentu sudah barang yang maklum di setiap harinya, berapa banyak orang yang mengkonsumsi sesuatu. Di mana ada manusia hidup itu pasti mereka harus mengkonsumsi, entah itu dalam bentuk pakaian, pangan, dan juga sandang dan lain-lain gitu. Jadi pasti setiap hari juga harus ada orang yang memproduksi ya. Sebentar. Oke, fine. Kembali lagi ya. Dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki manusia terus harus berusaha untuk mengatasi masalahnya dalam hal perilaku ekonomi. Jadi bagaimana manusia itu bisa saling membantu dalam hal kegiatan ekonomi ini. Dan dengan kegiatan ekonomi ini harus diketahui bahwasanya ada sebuah prinsip ekonomi, yaitu bagaimana melakukan suatu usaha dengan menghasilkan hasil yang maksimal dengan pengorbanan atau kegiatan yang seminimal mungkin. Itu prinsipnya. Kalau dalam artinya orang Jawa itu ngetokno wakeh usahane saiki. Itu ada tiga kegiatan ekonomi yang biasanya kita ajarkan di IPS-MI, itu adalah produksi, kemudian distribusi, dan mengkonsumsi. Tiga hal inti. Tentu kalian sudah tahu bahwasanya produksi itu harus selalu ada, dan produksi itu adalah kegiatan manusia yang menghasilkan barang dan jasa yang tentu saja dibutuhkan oleh orang-orang. Kalau nggak ada yang membutuhkan ya ngapain kita memproduksi begitu loh. Terus kemudian ada sebuah contoh, misal di situ ada misalnya sekarang musimnya kita itu mengambil file musik dari kaset CD gitu. Dan sudah sangat jarang orang-orang mengambil sebuah musik itu dari piringan yang berwarna hitam itu. Ya kalau tidak ada yang membutuhkan, ya ngapain memproduksi piringan hitam. Tentu saja orang yang memproduksi musik dengan piringan hitam ya tentu kurang laku di pasaran, sehingga mereka beralih untuk memproduksi adanya kaset CD begitu. Terus yang kedua adalah produksi sudah, kemudian distribusi. Distribusi itu adalah menyalurkan barang, singkatnya begitu. Aktivitas
di mana orang itu harus mendistribusikan barang dari seorang produktor atau orang yang memproduksi ke konsumen gitu. Tentu alur itu tidak sesingkat itu, pasti akan melewati banyak hal. Misalnya Indonesia yang sering ekspor bawang gitu, bawang merah atau bawang putih dari luar negeri, kemudian pasti turun di pelabuhan, nanti di pelabuhan dicek, kemudian turun kepada agen-agen, kemudian dicek lagi, turun kepada pasar, kemudian pasar dicek lagi, kemudian baru turun ke penjual. Ada juga yang masih diambil pedagang, kemudian didistribusikan di desa-desa, di toko-toko seperti itu. Sangat panjang alurnya distribusi, dan saya yakin setiap barang itu yang diproduksi tentu saja melalui sekian banyak alur distribusi. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah konsumsi ya. Tapi sebelum konsumsi saya ingin menekankan lagi bahwasanya ada sebuah peran pasar dalam hal distribusi, di mana pasar adalah tempat pertemuan antara pembeli dan penjual, atau penjual dengan penjual gitu, atau pembeli dengan pembeli. Pasar itu sekarang berkembang ya, tidak hanya pasar fisik, tapi juga ada marketplace atau pasar internet. Pasar by internet, dunia sudah dalam genggaman. Jadi saya pikir meskipun ada banyak pasar di dunia ini secara fisik, ada mall juga, ada sebuah titik kumpul tertentu, juga ada namanya marketplace yang turut meramaikan dunia distribusi di dunia ini gitu. Kegiatan ekonomi pada dasarnya adalah bagaimana kesejahteraan itu sebagai seorang masyarakat bisa berubah lebih baik lagi. Dan semua orang yang melakukan kegiatan ekonomi adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya untuk meroleh kesejahteraan itu. Ini yang dapat kita sampaikan. Tentu saja banyak hal yang ingin kalian sampaikan tentang ekonomi di dalam IPS MI. Silakan sampaikan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.